Selamat pagi umat yang dikasih Tuhan. Senang karena kita bisa kembali bertemu di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Hari ini kita akan sama-sama mengawali hari dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Kami saat ini menundukkan hati, diri kami seutuhnya untuk diperlengkapi oleh firman Tuhan. Doa kami agar cinta yang sudah terlebih dahulu Tuhan nyatakan kepada kami, boleh kami nikmati dan juga bagikan di dalam keseharian kami, ketika kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Berkati hamba-Mu sehingga dapat menyampaikannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang rasanya cukup jarang dibaca gitu ya. Kita akan membuka dari Kidung Agung pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai pasal 5 ayat yang pertama. Kidung Agung 4 ayat 9 sampai pasal 5 ayat yang pertama. Saya akan bacakan untuk kita semua. Engkau mendebarkan hatiku, Dinda, pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu kedip mata, dengan seuntai manik-manik hiasan lehermu. Betapa nikmat cintamu, Dinda, pengantinku. Jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur, dan lebih harum aroma minyakmu daripada segala wewangian. Bibirmu meneteskan madu murni, pengantinku. Madu dan susu ada di bawah lidahmu, dan aroma pakaianmu seperti gunung Libanon. Dinda, pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Tunas-tunasmu merupakan kebun pohon-pohon delima dengan buah-buahnya yang lezat, bunga pacar dan narwastu. Narwastu dan kunyit, serai wangi dan kayu manis dengan segala jenis pohon kemenyan, mur dan gaharu, serta berbagai rempah yang terpilih. Oh, mata air di kebun-kebun sumber air hidup yang mengalir dari gunung Libanon. Bangunlah hai angin utara dan marilah hai angin selatan. Bertiuplah dalam kebunku supaya semerbaklah aroma rempah-rempahnya. Kiranya kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lezat. Aku datang ke kebunku, Dinda, pengantinku, kukumpulkan mur dan rempah-rempahku, kumakan sarang lebah dan maduku, ku minum anggurku dan susuku. Makanlah teman-teman, minumlah sampai mabuk cinta. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema tentang keindahan cinta. Ngomong-ngomong, saudara, apa yang kita rasakan atau pikirkan ketika kita membaca bagian dari kitab Kidung Agung? Saya yakin ada banyak di antara kita yang punya pandangan atau perasaan tertentu ya. Mungkin ada yang ngerasa risih, kok ngomonginnya sedetail itu sih? Kok ngomonginnya vulgar? Kok sensual banget? Kok terkait banget dengan hal-hal yang intim, yang sifatnya seksual, hal-hal yang bicara tentang cinta, tapi kok sevulgar itu dan lain sebagainya. Terus saudara, ketika kita membicarakan kitab Kidung Agung, maka itu memang salah satu kitab unik yang ada di dalam Alkitab. Karena apa? Karena yang tadi kita rasakan. Karena yang tadi kita baca disampaikan dengan begitu terang dalam konteks hubungan yang intim antara laki-laki dan perempuan yang saling mencinta. Sebenarnya saudara, kitab Kidung Agung ini adalah kitab yang indah, yang berisi tentang puisi-puisi cinta yang begitu mendalam. Puisi-puisi cinta ini saudara menggambarkan kasih yang murni, kasih yang memikat antara seorang mempelai laki-laki dan juga mempelai perempuan. Oleh karena itu gak heran saudara kalau gambaran yang kemudian diberikan adalah gambaran atau hubungan kasih yang sifatnya itu sangat intim dan juga vulgar. Oleh karena itu saudara, karena ini adalah puisi cinta, maka kita tidak bisa dalam tanda kutip serta-merta membaca atau menerimanya secara harfiah. Karena kalau kita membaca puisi secara harfiah atau ditelan mentah-mentah bisa jadinya lain saudara, atau dalam konteks Kidung Agung ini bisa jadi agak ngeri gitu ya. Kenapa begitu saudara? Karena misalnya di bagian awal dikatakan rambutmu itu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang
turun dari pegunungan ya. Matanya itu bagaikan merpati, giginya bagaikan kawanan domba yang baru dicukur, saudara. Bagaikan seutas pita bibirmu, lehermu seperti menara Daud dibangun untuk menyimpan senjata, seperti anak rusa buah dadamu, dan lain sebagainya, saudara. Nah, ketika kita membaca bagian ini secara harfiah, maka penggambaran tadi itu bukan jadi penggambaran yang indah, bener gak? Ya, bagaimana indah saudara kalau lehernya itu dianggap kayak menara. Jangan-jangan orang zaman sekarang ketika dikatakan, ih kamu cantik ya, leher kamu kayak menara deh, ya menara Daud yang dipakai buat nyimpen senjata. Jadinya senang atau gimana saudara? Ya mungkin orang bisa jadi tersinggung. Maka karena ini bahasa puisi, maka kita melihat keindahannya dalam kiasan-kiasan yang kemudian disampaikan, dalam penggambaran-penggambaran yang disampaikan. Termasuk tadi ya, rambutnya saudara itu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang. Itu mengatakan, aduh rambutnya tuh indah banget ya. Seindah itu matanya seperti merpati, putih, bersih. Bibirnya seperti seutas tali, saudara. Pita merah tua di bibirnya. Bibirnya artinya kan kecil, saudara, elok dan cantik dan lain sebagainya. Jadi ketika membaca bagian ini, saudara, kita mau melihat penggambaran yang justru menunjukkan pujian yang diberikan oleh sang pengantin laki-laki kepada mempelai perempuannya. Maka saudara, kalau kita melihat bagian ini, keindahan cinta itu kemudian nampak dari pujian-pujian yang dinyatakan kepada sang perempuan. Kasih memampukan seseorang, saudara, untuk melihat pasangannya, untuk melihat orang-orang yang dikasihinya secara istimewa. Maka saudara, bukan penampilan yang membuat kita istimewa, bukan karena latar belakang yang membuat kita istimewa. Maka sejatinya kalau orang sayang, kalau orang cinta, justru kekuatan atau keistimewaannya ada di situ. Ya, cinta selalu bisa membuat segala sesuatu yang kayaknya biasa tetapi kemudian dilihat secara istimewa. Kenapa saudara? Karena mencintai, karena mengasihi itu selalu memberikan ruang yang penting di dalam diri kita. Maka saudara, di sini dikatakan cinta yang dirasakan oleh pengantin pria tetapi juga berbalas oleh pengantin perempuan itu benar-benar cinta yang sangat mendalam. Ya, engkau mendebarkan hatiku, Dinda pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu kedip mata. Bayangkan saudara, nikmat cintanya itu jauh lebih nikmat daripada anggur. Harum aroma minyakmu itu lebih harum daripada segala wewangian. Ya, jadi ketika seseorang mencinta, ketika seseorang mengasihi, maka itu akan membuat apa yang terlihat sederhana itu menjadi istimewa. Berbeda kalau orang gak mencintai atau gak mengasihi, bahkan sesuatu yang sebenarnya istimewa sekalipun, dia gak akan lihat itu sebagai sesuatu yang istimewa. Dan di sini saudara, kita melihat bahwa kekuatan cinta itu selalu mendorong seseorang untuk bisa merayakan, untuk bisa menikmati hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana sebagai sesuatu yang besar. Apa yang dituliskan di dalam bagian ini saudara ingin menunjukkan keintiman atau kebersatuan yang luar biasa antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Makanya di sini dikatakan gitu ya, bahwa pengantinku itu adalah kebun yang tertutup. Dan di bagian yang berikutnya ketika dikatakan saling menyapa, saudara, maka bangunlah hai angin utara, bertiuplah dalam kebunku, supaya semerbaklah aroma rempah-rempahnya. Kiranya kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahannya yang lezat. Jadi saudara, bukan sesuatu yang menjijikkan, bukan sesuatu yang terlampau vulgar, tetapi justru
Ketika seseorang menjalani relasi yang intim dan dekat, relasi yang benar-benar merengkuh dalam kesederhanaan sekalipun, relasi yang benar-benar menerima, namanya berelasi kan saudara, terimanya pasti satu paket gitu ya. Relasi yang benar-benar menerima satu paket dengan segala kekurangan dan kelebihannya, dan ketika mereka bersatu, itu sebenarnya menjadi sebuah perayaan cinta, anugerah Tuhan yang dilakukan pada tempatnya. Oleh karena itu, saudara, jangan pernah menyepelekan keindahan atau kekuatan cinta. Karena itu yang bisa menggerakkan orang untuk melakukan hal-hal yang melampaui apa yang ia pikir bisa ia lakukan. Cinta memampukan seseorang untuk melakukan hal-hal yang melampaui apa yang ia pikir bisa lakukan. Contohnya, yang pertama yang tadi saudara, ketika mencintai, maka dia punya tools kacamata yang istimewa untuk melihat segala sesuatu sebagai hal yang istimewa, sebagai orang yang istimewa, seberapapun terbatas, seberapapun kurangnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, cinta mendorong kita untuk melampaui, melampaui apa yang kita bisa pikirkan. Kadang-kadang saudara, kalau misalnya kita menjalani keseharian kita, ada masa mungkin di mana kita capek. Ya, kalau buat diri kita sendiri aja kita malas masak, kira-kira begitu. Kalau buat diri kita sendiri mah kita maunya istirahat. Tapi kadang-kadang saudara, ketika kita mengingat keluarga kita, ketika kita mengingat pasangan kita, ibu rumah tangga misalnya, akan tetap masak walaupun capek. Bukan karena dalam tanda kutip itu tugasnya saudara, tetapi karena ia sayang kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Mungkin untuk dirinya sendiri dia ogah, tapi cinta memampukannya untuk bisa melakukan hal-hal besar untuk orang lain, dan kadang-kadang melampaui apa yang ia bisa pikirkan. Orang tua sebenarnya lapar sih ya, tapi selalu kasih yang terbaik buat anaknya, walaupun mungkin buat dia cuma sisa-sisanya aja. Anak sih ya kadang-kadang ngomel juga, tapi tetap memberi kepada orang tua sebagai bentuk sayang karena dia tahu itu bagian dari tanggung jawabnya. Sekalipun karena itu harus berhemat, tetapi dia melakukan dan bisa mengerjakan itu. Orang yang pacaran saudara, sekalipun pacarnya jauh rumahnya di mana, sekalipun sebenarnya dia capek, tapi dia bisa rela nganterin dan badannya itu kuat untuk nganterin. Karena apa? Cinta yang menggerakkan itu selalu punya kekuatan yang besar untuk melihat segala sesuatu dengan istimewa, untuk mendorong kita bisa melakukan apapun, bahkan melampaui apa yang kita pikir bisa kita lakukan. Cinta yang mendalam saudara selalu memberi tempat yang istimewa. Maka saat ini mari kita bertanya di dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kita merasakan cinta yang baik, merasakan cinta yang sehat kepada pasangan kita, kepada orang-orang di sekitar kita? Atau jangan-jangan kehilangan cinta menjadi hal-hal yang justru membuat kita berlaku dingin terhadap sekitar kita, membuat kita tidak mau melakukan apa yang jadi bagian kita, boro-boro lebih bagian kita aja kita kagak mau kerjain. Apakah kita memiliki cinta yang cukup saudara untuk membuat hati ini bisa berproses bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita? Kasih dalam Kidung Agung yang kita baca konteksnya dalam hidup berpasangan. Tetapi cinta saudara ketika itu membara di dalam diri kita, maka yang terutama, yang paling mendasar, intinya bukan tentang pasangan atau tidak, tetapi intinya bukan tentang diri kita sendiri. Maka cinta, kekuatan atau keindahan cinta itu tidak hanya membuat segala sesuatu terlihat istimewa,
membuat kita mampu melakukan apapun, bahkan hal-hal yang kita pikir tidak bisa kita lakukan. Tetapi juga yang ketiga, saudara, cinta itu mendorong kita untuk tidak berpusat pada diri kita. Demikianlah seharusnya setiap orang menyatakan dan merayakan cintanya kepada orang-orang di sekitarnya. Cinta yang romantis mungkin bisa terasa tawar, saudara. Cinta atau rasa suka yang menggebu-gebu kepada pasangan ketika dulu mungkin bisa berubah. Tetapi kalau kita punya cinta dengan dasar yang benar tuh gimana, saudara-saudara? Dasar yang benar itu ketika kita memiliki cinta yang dilandaskan di dalam Tuhan. Artinya bukan hanya tentang rasa doang nih, saya suka. Tapi saat seseorang meletakkan cintanya, dasarnya itu di dalam Tuhan, maka dia akan mengisi cintanya tidak hanya dengan rasa suka, tetapi dengan komitmen untuk melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Mengisi cintanya bukan hanya dengan rasa suka, tetapi juga dengan kesiapan atas resiko karena mencinta. Itu mengapa orang yang dasar mencintanya benar, saudara, sekalipun disakiti sama pasangan, sekalipun mungkin rasanya udah gak ada lagi, sekalipun mungkin dikecewakan sama anak, sama orang tua, sekalipun mungkin dikecewakan oleh teman, maka akan tetap bisa mengasihi dengan baik. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi orang-orang yang ketika udah rasain cintanya Tuhan, bisa juga membagikan itu dalam kehidupan kepada sesama. Amin, saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, tolong sertai kami di dalam merayakan cinta, mempraktikkan cinta, dan juga dihidupi oleh cinta. Biarlah dalam seluruh keterbatasan kami boleh ditolong untuk memberi melampaui diri kami, untuk bisa mengasihi melampaui kenyamanan diri. Tuhan berkati sehingga kami boleh berjuang dengan sungguh untuk melakukan bagian-bagian kami. Kami menyerahkan diri kami semua yang akan melanjutkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari, saudara. Tuhan berkati.